Alfananda Adila dengan NIM C2021050013. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana perhitungan dosis insulin yang dipakai. Nah, di sini terdapat resep Novaropid sebanyak 2 dengan unit 14, 0 dan 14, dan metformin 500 mg sebanyak 30 dengan aturan pakai sehari 1 tablet. Nah, untuk perhitungan Novaropid atau insulin yang digunakan adalah seperti ini: 14 ditambah 0 ditambah 14 dibagi 300 unit per mili dikali 30. 30 ini adalah keseluruhan dosis yang akan digunakan selama 30 hari, dan 300 mili unit per mili adalah dosis Novaropid yang berada di pasaran. Dengan hasil 840 dibagi 300 unit per mili adalah 2,8 unit per mili untuk 1 kali digunakan. Seperti itu. Terima kasih. Akmal Abdul Aziz dengan NIM C2021050065. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja obat Novaropid dan metformin. Yang pertama, Novaropid dengan mekanisme kerja mengatur metabolisme glukosa, yaitu dengan meningkatkan penyimpanan dan menghambat pemecahan glukosa, lemak, dan asam amino. Insulin Novaropid menurunkan glukosa darah dengan meningkatkan penyerapan glukosa perifer, terutama di otot rangka dan lemak. Insulin Novaropid meningkatkan penyimpanan lemak atau hipogenesis dan sintesis protein. Insulin Novaropid juga menghambat gluconeogenesis atau produksi glukosa hati, liposis atau pemecahan lemak atau lipid menjadi asam lemak, dan protealis atau pemecahan protein menjadi asam amino. Efek menurunkan glukosa maksimum terlihat dalam 1 hingga 2 jam. Dan bertahan selama 3 hingga 5 jam. Insulin Novaropid mempunyai potensi yang sama dengan insulin reguler, dengan onset yang lebih cepat dan durasi kerja yang lebih pendek. Oleh karena itu, insulin Novaropid lebih disukai untuk cakupan insulin pada waktu makan karena dapat diberikan hingga setiap 4 jam. Yang kedua yaitu obat metformin dengan mekanisme kerja menurunkan kadar glukosa darah dengan menurunkan produksi glukosa di hati, mengurangi penyerapan usus, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Hasilnya, metformin secara efektif menurunkan kadar glukosa darah basal dan prostaglandial. Metformin memakan peran penting dalam PSCO dan mengurangi kadar insulin. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Anjani dari Farmasi 3A dengan NIM C2021050010. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan insulin dengan baik dan benar. Untuk yang pertama, kita pastikan tangan kita dengan keadaan bersih dengan sudah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita ambil pena dan jarum yang masih baru obat insulinnya. Ini untuk bentukan pena yang masih utuh, dan ini untuk jarumnya. Kemudian yang pertama kita buka untuk tutup penanya. Setelah itu kita buka jarum, kita pasangkan di ujung sini. Setelah itu kita putar sampai berbunyi klik. Pastikan kencang, dan jika sudah berbunyi klik dan kencang, kita tarik dan seperti ini. Kemudian untuk penyuntikan insulin ada 3 bagian. Yang bagian pertama ada di lengan, bisa lengan kanan dan lengan kiri dengan jarak 3 jari. Kemudian bisa di bagian perut, di bagian paha juga bisa. Kemudian setelah itu kita siapkan kapas dan alkohol.
Kemudian di sini ada angka untuk mengatur dosis yang akan kita berikan kepada pasien. Sebelum itu, kita pastikan di sini tidak ada gelembung udara. Kemudian kita buka tutupnya. Kita petikan jari seperti ini untuk memastikan benar-benar tidak ada gelembung udara yang akan disuntikkan pada pasien. Jika sudah, kita putar untuk mengatur dosis. Kemudian letakkan 4 jari kita untuk memegang sebelah sini, dan kita 1 jari ini untuk memegang di tombol sebelah sini. Kemudian suntikan pada bagian yang akan disuntikan pada pasien. Setelah itu tekan bagian tombol sebelah sini sampai hingga angka berada di 0. Jika sudah, jangan lupa untuk dioleskan untuk alkoholnya agar tidak merasakan sakitnya atau untuk menghilangkan bakteri. Kemudian setelah itu, jangan lupa tutup kembali untuk jarum dan pastikan tangan kita jangan menempel untuk di jarumnya. Setelah itu tutup kembali pena insulin, dan setelah itu apabila nanti jarum sudah dipakai berulang-ulang, sebaiknya diganti. Kemudian untuk penyimpanan insulin ini berada di suhu ruang dengan 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika sudah ditutup seperti ini, disimpan di tempat yang aman dan di suhu ruang. Sekian, terima kasih. Saya Nadia Widi Oktaviani dengan NIM C 2021 050 031 yang akan menjelaskan mengenai efek samping dari insulin dan metformin. Yang pertama, efek samping dari insulin. Efek samping insulin yang umum terjadi termasuk hipoglikemia atau glukosa darah rendah, reaksi di tempat suntikan, penambahan berat badan. Kemudian efek samping yang jarang terjadi ada lipodistrofi atau distribusi lemak tidak normal dan pembengkakan pada lengan dan kaki. Kemudian yang kedua, efek samping dari metformin yang utama ada gangguan saluran cerna yang bersifat sementara. Hal ini dapat dihindari dengan mengonsumsi metformin HCl bersamaan dengan makanan. Kemudian efek samping yang lainnya ada anoreksia, mual, muntah, diare, berkurangnya absorpsi vitamin B12, mialgia, kepala terasa ringan, ruam kulit, keringat berlebih, dan gangguan pada pengecapan.